Selamat datang di channel Trading for Better Life. Di video ini saya coba analisa saham Antam yang saat ini sudah dekat dengan supportnya untuk melihat apakah ada potensi untuk rebound dan beberapa saham yang saat ini bisa kita pantau pergerakannya. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman mau request saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada posting Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa adalah saham Antam. Antam hari Jumat kemarin masih lanjut turun 0,55% ke angka 1820. Bisa kita lihat di grafik, secara tren Antam saat ini memang trennya masih bergerak downtrend. Sebelumnya sempat break garis EMA 50, tapi bisa kita lihat mencoba untuk break garis EMA 150 masih gagal break, dan saat ini terus bergerak turun. Dan penurunan ini membuat Antam berada dekat dengan support terdekat di 1800. Jadi support terdekat 1800, apabila support ini terlewati, Antam berpotensi lanjut turun ke sekitar 1600 sampai 1500. Jadi memang secara tren saat ini Antam masih belum baik. Dan garis MACD pun bisa kita lihat saat ini masih terus bergerak turun. Dan dari data broker summary jika kita lihat penurunan hari Jumat kemarin ini ada akumulasi. Jadi walaupun terlihat seller YP lumayan besar, tapi nanti coba kita lihat net itu akumulasi. Dan asing setelah sebelumnya melakukan distribusi hari Jumat kemarin juga terlihat melakukan akumulasi. Bisa kita lihat di net ini masih akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat Antam masih ada potensi untuk turun mengetes harga 1800. Dan apabila Antam bisa bertahan di support 1800, menurut saya Antam bisa coba kita entry untuk swing trade. Karena apabila terlihat pada saat mengetes harga 1800 mulai sideways, maka potensinya untuk rebound kembali ke garis EMA 50 lumayan besar, atau di sekitar angka 1965. Sedangkan memang untuk resisten terdekat saat ini di sekitar 1880. Jadi teman-teman bisa coba swing trade atau trading jangka pendek. Bisa entry apabila terlihat Antam berhasil bertahan di 1800 dengan target jangka pendek di 1880. Atau hold saja selama 1800 tidak terlewati. Karena ingat, selama tren Antam masih belum baik, Antam trennya masih akan sideways cenderung downtrend. Jadi manfaatkan kesempatannya hanya untuk trading jangka pendek apabila Antam terlihat bertahan di 1800. Sekarang kita coba bandingkan dengan temannya. Bisa kita lihat bedanya. Inco hari Jumat kemarin masih naik 2% lebih ke 6.700. Dan bisa kita lihat secara tren Inco lebih baik trennya. Karena saat ini Inco berada di atas garis EMA 50 150. Sedangkan Antam tadi masih berada di bawah garis EMA 50 150. Karena itu selalu saya jelaskan apabila harus pilih saham yang mana, pilih saham yang saat ini secara grafik masih berada di atas garis EMA 50 150. Karena selama masih berada di atas garis EMA 50 150, potensinya untuk bergerak naik akan lebih besar daripada saham-saham yang berada di bawah garis EMA 50 150. Walaupun memang sama-sama ada potensi untuk turun, tapi potensi untuk rebound dan lanjut naik masih lebih besar. Contohnya bisa kita lihat, Inco mencoba untuk break harga 6.650, gagal break, sempat turun ke garis EMA 150, tapi bisa kita lihat masih berhasil bertahan dan mantul kembali. Dan hari Jumat ini Inco kembali mencoba untuk bertahan di angka 6.650. Dan untuk support EMA 50 bisa kita lihat di sekitar angka 6.425. Dan garis EMA 150 di harga 6.225. Jadi untuk Inco selama masih kuat di atas garis EMA 150, secara tren masih aman. Dan garis MACD terlihat saat ini juga masih bergerak sideways. Bisa kita lihat di sini, kenaikan 2% lebih kemarin ada akumulasi, asing juga terus akumulasi saham Inco. Jadi bisa kita lihat bedanya, cara grafik Inco lebih baik dan terlihat ada akumulasi. Jadi asing terus akumulasi, harga masih tetap sideways, tapi masih baik karena berada di atas garis EMA 50 150. Jadi apabila teman-teman sudah mempunyai saham Inco, menarik untuk dipantau karena saya lihat masih ada potensi untuk naik di atas harga 6.650 ini dan naik mendekati target terdekat itu di 6.850 sampai resisten di 7.000.
Jadi bisa memanfaatkan untuk swing trade apabila teman-teman mau swing trade, atau hold saja selama garis EMA 50 150 tidak terlewati. Sekarang saya akan coba update UNTR karena beberapa hari lalu baru saya analisa pada saat kalau informasi bahwa memperpanjang periode buyback, dan bisa kita lihat saat ini UNTR sudah naik melewati target analisa di garis EMA 50 di sekitar angka 32.925, dan saat ini mencoba untuk mulai bergerak uptrend kembali. Jadi bisa kita lihat secara tren jangka menengah UNTR juga masih bagus karena masih berada di atas garis EMA 150, dan saat ini mencoba untuk bertahan di atas garis EMA 50. Jadi menarik untuk dilihat karena apabila UNTR masih kuat di atas garis EMA 50 yang saat ini di 32.850, maka secara tren juga UNTR untuk tren jangka menengah masih akan bergerak sideways cenderung uptrend. Dan garis MACD sebelumnya terus bergerak turun, saat ini bergerak naik walaupun belum berpotongan. Dan bisa kita lihat di sini kenaikan 4% lebih kemarin ada akumulasi dengan jumlah lumayan besar. Asing juga bisa kita lihat hari Jumat kemarin masuk dengan jumlah besar. Dan 1 minggu terakhir terus akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat UNTR masih ada potensi untuk menuju 35.000 atau resisten kuat berikutnya. Tapi untuk teman-teman yang sebelumnya belum sempat entry di harga bawah, sebaiknya tunggu UNTR pullback dulu ke sekitar harga 33.000 sampai 32.850. Karena memang walaupun naik 4% lebih, ini belum terkonfirmasi break garis EMA 50. Jadi masih ada potensi UNTR untuk meretest kembali garis EMA 50. Apabila pada saat meretest UNTR masih bisa bertahan dan rebound, baru teman-teman ikutan entry untuk lebih amannya. Dan bisa hold selama garis EMA 50 tidak terlewati. Sedangkan untuk teman-teman sudah beli di harga bawah, menurut saya saat ini juga UNTR masih sangat layak untuk di hold. Apalagi terlihat masih banyak akumulasi saat ini. Sehingga potensi untuk ke 35.000 atau minimal ke 34.500 masih sangat besar. Selanjutnya, DOIT juga menurut saya menarik untuk dipantau. Bisa kita lihat saat ini sudah berhasil naik di atas garis EMA 50 dan 150. Dan secara tren akan mulai membaik kembali. Dan jika kita perhatikan, hari Jumat kemarin DOIT naik sampai 2% ke 410, dan saat ini tepat di resistennya di 410. Sedangkan untuk garis EMA 50 di harga 400 sudah berubah menjadi support. Garis EMA 150 di angka 394 juga sudah berubah menjadi support. Jadi secara tren memang masih sideways, tapi selama masih kuat di atas garis EMA 50 150, trennya akan baik. Dan garis MACD pun saat ini mencoba untuk bergerak naik. Dan bisa kita lihat di sini, kenaikan hampir 2% hari Jumat kemarin masih ada akumulasi. Asing juga sama, terlihat masih terus akumulasi. Jadi dua juga menarik untuk dilihat. Tapi ingat, ini belum terkonfirmasi break harga 410. Apabila ternyata hari Senin depan gagal break, masih ada potensi untuk kembali mengetes garis EMA 50 150. Jadi untuk teman-teman saat ini baru mau entry, bisa wait and see dulu, bisa buy on breakout apabila berhasil break harga 410 dengan target jangka pendek di 430 sampai 440. Tapi untuk lebih amannya adalah tunggu kembali di sekitar harga 400 atau di garis EMA 50-nya. Apabila DOIT turun kembali mengetes harga 400 dan masih bisa bertahan, menurut saya masih bisa coba entry di sekitar range harga itu. Itu akan lebih baik angka yang kita dapatkan daripada kita buy on breakout di atas harga 410. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.